Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Sekarang kita mau ibadah Abi pada hari Minggu ini. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan kalau kita mau ibadah. Sekarang kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian, Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu,
Bapa, selamat pagi ya Tuhan. Kalau Engkau boleh membangunkan adik-adikmu ya Bapa untuk memulai ibadah sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memberkati adik-adik dimanapun mereka beribadah ya Bapa. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan selalu kesehatan ya Bapa. Kami percaya Tuhan urapan-Mu selalu mengalir ke adik-adikmu ya Bapa. Kau berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan? Aku percaya dimanapun adik-adik berada, Tuhan selalu berserta sama kita, mau dalam keadaan senang, susah, mau kita lagi ada di keadaan di atas atau di bawah, di kanan, di kiri, Tuhan selalu ada sama kita. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Sebelumnya kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ini ada gayanya ya di lagu ini. Coba ya, jangan sampai kita mau meregangkan nih otot-otot kita, badan-badan kita. Sekarang kita mau angkat satu pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Terbang, 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 terbang luar angkasa.
Salam adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada yang dapat menyaksikan siaran ini. Bagaimana kabar adik-adik? Apakah semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, tapi pada hari ini Kak Rama akan menemani adik-adik yang di rumah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik jangan lupa untuk tetap berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dari bangsa kita. Ya, sebelum kakak menyampaikan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Amin. Ya. Adik-adik, ya, adik-adik boleh menyiapkan alat tulisnya dan jangan lupa Alkitabnya juga, ya. Pada hari ini kakak akan bercerita mengenai Esau dan Yakub, ya. Esau dan Yakub, ya. Nanti adik-adik boleh baca Alkitabnya, yaitu Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kakak ulangi ya, Kejadian 25 19 sampai 34 dan Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Adik-adik tahu nggak? Ishak ini ayahnya siapa? Ishak adalah anak daripada Abraham. Ya. Esau dan Yakub adalah anak kembar. Esau adalah anak sulung daripada Ishak. Ya. Esau ini suka berburu, suka tinggal di padang. Tapi Ishak sangat senang kepada Esau karena Esau ini sering membawa hasil buruan. Sedangkan Yakub adalah anak yang tenang, suka tinggal di rumah. Jadi ibunya Ribka sangat senang kepada Yakub. Adik-adik, pada suatu hari Esau pulang dari berburu. Mungkin dia sangat lapar, mungkin dia sangat lelah. Kemudian dia melihat adiknya Yakub sedang memasak. Lalu dia berkata kepada Yakub, "Berilah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu." Adik-adik tahu nggak yang merah-merah itu apa? Ya, sop kacang merah. Apakah Yakub langsung memberikan sop kacang merah itu kepada Esau, kakaknya? Tidak, adik-adik. Tapi Esau berkata, "Jualah dahulu hak kesulunganmu itu kepadaku, dan bersumpahlah terlebih dahulu kepadaku." Kata Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apalah gunanya hak kesulungan itu buat aku?" Ya. Setelah Esau mengucapkan sumpahnya, lalu Yakub memberikan roti dan sop kacang merah itu kepada Esau kakaknya. Esau memakannya dengan sangat lahap. Setelah makan, dia pergi dan demikianlah Esau menganggap ringan, ya, hak kesulungan itu, adik-adik. Ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah rabun dan tidak bisa melihat lagi, lalu dia memanggil anak sulungnya. Adik-adik, siapa yang tahu anak sulungnya siapa? Ya, Esau. Lalu dia berkata kepada Esau, "Anakku, lihatlah, aku sudah tua. Sekarang ambillah senjatamu,
tangkaplah bagiku seekor binatang, olahlah menjadi makanan yang enak, supaya aku memakannya dan aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Adik-adik tahu enggak? Ya, Ribka mendengar percakapan antara Esau dan Ishak. Ketika Esau pergi seperti yang diperintahkan oleh ayahnya untuk berburu seekor binatang, lalu Ribka memanggil anaknya, anak kesayangannya. Adik-adik tahu siapa nama anak kesayangannya? Ya, Yakub. Lalu Ribka berkata kepada Yakub, ya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu bahwa dia akan memberkati dia, bahwa dia akan memberkati kakakmu. Ya, sekarang dengarkan perkataan ibumu ini seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ya, pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah di sana 2 ekor anak kambing yang baik, ya. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya, agar dia memberkati engkau sebelum dia mati. Tapi Yakub berkata kepada ibunya, tapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, ibu. Sedangkan aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan merabahku nanti. Maka dia akan menyangka aku mengolok-ngolok dia. Bukan berkat yang aku dapat, mungkin kutuk. Tapi adik-adik tahu enggak? Ribka tetap menyuruh supaya Yakub melaksanakan perintahnya. Akhirnya Yakub pergi ke kandang kambing. Kemudian dia mengambil 2 ekor anak kambing yang terbaik, lalu Ribka mengolahnya menjadi makanan yang digemari oleh Ishak. Ya, tidak sampai di situ aja adik-adik. Ya, setelah Ribka selesai masak, dia juga mengambil pakaian yang indah kepunyaan siapa? Ya, kepunyaan Esau. Lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub. Dan dia juga mengambil yang namanya kulit anak kambing, kemudian dipalutkannya pada kedua tangan Yakub, begitu juga pada lehernya. Ya, supaya apa adik-adik? Supaya seakan-akan Yakub ini adalah Esau. Ya, apa yang dilakukan oleh Yakub dan Ribka? Yaitu mereka sudah berbohong, ya, karena mereka sudah tahu bahwa Ishak sudah tidak dapat melihat lagi, jadi mereka membuat seakan-akan yang datang membawa makanan itu adalah Esau, padahal yang membawa makanan itu adalah Yakub. Adik-adik, yang di rumah dan dimanapun berada, tidak boleh berbohong ya, karena berbohong itu adalah dosa. Lalu Yakub masuk ke tempat ayahnya dengan membawa makanan yang sudah diolah oleh ibunya, dan dia berkata, "Ayah, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekat kepada ayahnya. Adik-adik tahu enggak? Ketika Yakub mendekat, ayahnya berkata, "Kalau suara Yakub, tapi kalau tangan Esau. Apakah engkau ini benar anakku Esau, anak sulungku?" Lalu Yakub menjawab, "Ya ayah, saya adalah Esau." Kemudian Ishak menyuruh untuk mendekatkan makanan yang dibawa oleh Yakub itu supaya dia memakan masakan daripada anaknya. Ya, setelah Ishak selesai makan, dia menyuruh Yakub untuk datang mendekat kepadanya dan berkata, "Adik-adik, ya, anakku, ciumlah dan peluklah aku." Ya.
ketika Yakub mencium dan memeluk ayahnya, ayahnya percaya bahwa yang datang itu adalah Esau. Adik-adik tahu nggak dari mana? Ya, dari pakaian yang dipakai oleh Yakub. Karena Ishak ini tahu aroma daripada keringat Esau, ya. Karena Ishak tahu aroma keringat daripada Esau, ya. Mungkin di pakaian yang dipakai oleh Yakub masih ada menempel yang namanya keringat daripada Esau, ya. Lalu Ishak memberkati, ya, Yakub. Adik-adik tahu nggak apa sih berkat yang diberikan Ishak ayahnya kepada Yakub? Ya, katanya seperti ini adik-adik. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah yang gemuk di bumi, gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Wow, banyak sekali ya adik-adik ya berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub. Dan baru saja Yakub keluar dari tempat ayahnya, datanglah Esau kakaknya dari berburu. Esau juga menyiapkan makanan yang enak dan dibawa kepada ayahnya, dan dia berkata, "Ayah, bangunlah dan makanlah makanan yang aku masak ini supaya engkau memberkati aku." Adik-adik tahu enggak? Ishak kaget. Lalu dia berkata, "Siapakah engkau?" Ya. Lalu Esau menjawab, "Aku ayah, aku anak sulungmu, aku Esau ayah." Wah, adik-adik, Ishak kaget dan dia berkata, "Adik-adik, ya, siapa gerangan yang baru saja datang? Ya, sebelum engkau, aku sudah menghabiskan semua makanan yang dibawanya dan aku telah memberkati, ya. Dia datang dengan tipu dayanya dan aku telah memberikan berkat yang untukmu buat dia, tapi dia tetap orang yang diberkati." Wah, adik-adik, setelah Esau mendengar perkataan daripada ayahnya, dia meraung-raung adik-adik. Dia menangis dengan keras, dengan kepedihan hati, ya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, berkati aku ayah, berkati juga aku ayah, aku berkati ayah anakmu ini ayah," katanya. Lalu Ishak menjawab, "Berkat apa lagi anakku yang akan kuberikan kepadamu? Aku telah memberikan berkat itu buat dia semua." Ya, tapi Esau tetap memaksa ayahnya untuk memberkati dia. Ya, "Ayah, berkati aku ayah," katanya. Lalu Ishak menjawabnya, ya, "Sebab tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuitu dari tengkukmu." Ya, adik-adik tahu nggak betapa sakitnya hati Esau? Ya, dia menangis adik-adik. Dia dendam sekali kepada adiknya Yakub. Malah adik-adik tahu nggak? Esau mau membunuh adiknya Yakub. Ya, wah,
Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Oh iya, kakak mau nanya nih. Tadi ada yang mencatat nggak? Wah, mencatat semuanya. Kalau nanti kakak mengajukan pertanyaan, bisa menjawab nggak? Oh, baiklah. Jadi nanti kalau kakak bertanya, nanti adik-adik jawab dengan yang kenceng ya. Ya, oke ya. Pertanyaannya adalah, adik-adik tahu nggak apa sih cerita dari yang kakak sampaikan tadi? Oh iya, cerita mengenai Esau dan Yakub. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya. Adik-adik tahu nggak, ya, siapa anak sulung daripada Ishak? Ya. Oh, Esau. Siapa yang memasak sop kacang merah? Benar sekali, Yakub. Dan pertanyaan kakak yang terakhir, siapakah yang diberkati oleh Ishak? Oh, benar. Jadi yang diberkati oleh Ishak adalah Yakub. Wah, tepuk tangan, semuanya pinter. Demikianlah adik-adik firman kita pada hari ini. Sebelum kakak mengakhiri firman ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Jadi lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kuat, jaga jarak, sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya semua adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan terberkati oleh firman-Nya. Nah, sekarang kami mau menyampaikan sedikit warta. Jangan lupa minggu depan untuk kembali lagi untuk ibadah Abi online jam 9 pagi ya, jam 9. Diingetin ya, kasih tahu mama papanya biar diingetin jam 9 pagi. Untuk ibadah Abi online. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh minta tolong mama papanya untuk boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, satu lagi nih, jangan lupa kakak mau minta tolong adik-adik boleh bilang ke mama papanya untuk foto adik-adik saat ibadah. Nanti fotonya itu boleh di-share ke Instagram yang punya Instagram ya. Misalnya adik-adik yang punya Instagram boleh pakai Instagram mamanya atau papanya atau kakaknya. Nah, kalian upload foto terunik, tercantik, tergantengnya. Jangan lupa dikasih caption ya. Terus jangan lupa pakai hashtag Abi Perazim dan di tag ke gbibp.perazim. Nah, nanti akan ada hadiah spesial untuk 5 orang pemenang. Nah, batasnya sampai kapan Kak? Batasnya cuma di tanggal 24 Mei jam 12 malam. Jadi cuma di hari Minggu ini 24 Mei sampai jam 12 malam.
Ingat ya, sampai jam 12 malam. Kalau ada yang mau share besok, itu gagal ya, nggak bisa ya, karena batasnya cuma di hari ini aja. Bagi adik-adik yang nggak punya Instagram atau mama papanya juga nggak punya di Instagram, bisa share fotonya ke grup WA GBI BP Perazim. Jangan lupa disertai captionnya juga, nanti akan dipilih juga. Nah, ini juga bukan hanya untuk adik-adik yang bergabung di Abi Perazim, tapi bagi adik-adik yang belum bergabung bisa juga untuk ikutan share fotonya di Instagram. Nah, jangan lupa ya di tag sama dikasih hashtag. Nanti biar kakak-kakaknya nggak bingung deh pilihnya. Siapa sih yang mau menang? Pasti mau menang. Aku juga mau menang. Kok ntar aku ikutan Jangan lupa ya adik-adik, minta tolong sama papa mamanya. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian doa ya, Ben. Kita ambil sikap doa. Om Jun akan memimpin dalam doa dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat-berkat Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk adik-adik yang sudah menonton, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan biarlah damai sejahtera yang mantap itu menguasai hati dan pikiran adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Sekarang demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya kita berkata
Amin. Tuhan Yesus memberkati.